kita mulai dari hukum-hukum seputar puasa, dan itu kita bagi menjadi 3, dimulai daripada ahkam sahur, kemudian ahkam asyam, kemudian ahkam al-iftar fi Ramadan. Hukum bicara tentang sahur, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan berbuka puasa. Adapun bicara tentang sahur, dijelaskan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur, karena dimakan sahur itu terdapat berkah. Apa saja berkah sahur ini, sehingga sahur ini sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW satu di antara sekian ibadah yang menyebabkan kejayaan Islam. Yang pertama, berkah sahur itu min barakati as-sahari at-ta'akhub lis-subhi bi fi'li ma aradal muslim min tahajjudin qalilin aw itarin illam yakun qad awtara aw tanawala as-sahur in arada as-sawma awil ightisal awil wudu aw ghairi dhalika mimma yahtaj ilaihi qabla al-fajri. Yang pertama dari berkah sahur itu, di mana ketika seseorang terbangun dalam sahur, ada kesempatan seseorang itu melaksanakan tahajud walaupun tidak banyak, ataupun melakukan sholat witir bagi yang belum witir setelah isya, ataupun melakukan mandi bagi yang mungkin junub, dan begitu seterusnya. Jadi antara barakah sahur itu adalah memungkinkan untuk tahajud, karena kalau di hari-hari biasa kan antum tidak mungkin bangun sepertiga malam. Siapa yang membangunkan juga kan itu. Tapi kalau bulan Ramadan pasti bangun, pasti sudah disediakan alarmnya untuk istri kan, biar masak sahur, ataupun masjid-masjid sudah sibuk untuk bangunin antum. Atau kadang-kadang tradisi-tradisi di tempat-tempat itu justru keliling banguninnya. Dan ini kesempatan sebenarnya bagi antum yang jarang atau tidak pernah bangun di sepertiga malam akhir. Bisalah kita membiasakan untuk tahajud walaupun sudah tarawih sebelumnya, ataupun melaksanakan witir bagi yang belum melaksanakan witir, ataupun bisa digunakan untuk mandi junub bagi yang punya istri atau suami. Dan ini salah satu berkah sahur. Kemudian yang kedua, berkah sahur ini adalah al-ibahatu ba'dal hadari anhu min awwalil laili faka'annaha ibahatu zaidah alal iftar. Sahur ini adalah sesuatu yang mubah sebagai tambahan makan setelah seseorang melakukan iftar saat terbenam matahari. Jadi bagi yang kurang kenyang ketika iftar gitu ya, bisa ditambah ketika sahur. Jadi sahur itu makanan tambahan sebenarnya, dan arti berkah sendiri adalah az-ziyadah kan. Ziyadah itu artinya tambahan kebaikan. Jadi sahur itu sebagai makanan tambahan dari buka, sebagai tambahan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak usah kita baca Arabnya, kita langsung sajalah karena banyak ini berkah sahur. Jadi berkah sahur itu adalah madrajatul linaili mahabbatillah. Jadi salah satu seseorang bisa mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena sahur itu bagian daripada rukhsah, keringanan. Keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam supaya seseorang itu kuat untuk beribadah di siang harinya. Maka dikasih keringanan untuk sahur. Beda dengan umat dulu, Yahudi dan Nasrani, mereka puasa tapi tidak ada sahur, sehingga tidak ada keringanan bagi mereka.
Jadi buka dan sahurnya itu sama kalau mereka itu. Saat bintang muncul mereka berbuka sekaligus sahur kalau umat dulu. Tapi dalam Islam tidak demikian. Diberikan rukhsah untuk melakukan sahur. Dan Allah suka kalau seandainya didatangkan rukhsah keringanannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, berkah sahur itu adalah salah satu bentuk ziyadatun fil umri, bisa menambah umur. Kenapa demikian? Karena tidur itu adalah akhul maut, dia saudara kematian. Orang tidur itu sama dengan orang mati sebenarnya. Sementara ketika seorang terbangun berarti hakikatnya dia sedang menambah umur dia. Dengan banyak terbangun itu hakikatnya dia sedang menambah umur dia. Kenapa demikian? Karena kematian itu, karena tidur itu adalah saudara kematian. Dengan demikian maka dia lebih banyak bisa melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya saat terbangun. Karena kalau orang tertidur kan tidak sadar semana mau ibadah. Tapi ketika terbangun apapun bisa antum lakukan, mau zikir, baca Quran, mau sholat, mau apa saja bisa. Makanya ini juga tambahan usia yang berkah. Kemudian yang nomor 5, sahur juga at-taqawi alal ibadah, bisa menguatkan ibadah. Coba kalau antum tidak sahur, pamannya berbuka terus tidur, besoknya puasa, lemas siang-siang kan, sehingga tidak punya kekuatan untuk ibadah yang lain selain puasa. Tapi orang yang sahur selain puasa bisa ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya, karena badannya memungkinkan untuk melakukan ibadah yang lain. Sehingga berkah sahur itu at-taqawi, bisa menguatkan badan sehingga bisa melakukan ibadah lebih banyak lagi. Kemudian yang nomor 6, di antara berkah sahur adalah mudafa'atu su'il akhlak, mencegah buruknya akhlak. Karena biasanya orang lapar itu terkadang tasahud. Tasahud itu artinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Orang kalau lagi lapar itu kan jangan disinggung, marah dia kan itu. Nah, sehingga kalau orang kenyang, minimalnya dia bisa untuk mencegah akhlak-akhlak yang buruk tadi. Kemudian yang nomor 7, sahur juga di antara berkahnya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana cara puasa dia, sahur dulu. Bahkan dijelaskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika bertanya kepada Zaid ibn Thabit berapa jarak sahur Nabi ke qomat subuh itu, maka Zaid mengatakan sekitar orang membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya Rasul sahur di sini dan mendekati subuh sahurnya supaya tidak lapar. Karena ada orang sahur jam 2. Kalau sahur jam 2 artinya dia menambah waktu puasa namanya. Ya kan, kalau sahur jam 2 kan nambah waktu puasanya. Ketika nambah waktu puasanya siang dah lapar dia. Yang lebih parah lagi jam 10 pula dia sahur. Gitu ya. Habis taraweh lapar, jam 10 makan banyak-banyak. Sahur bangun dah malas makan tuh. Akhirnya minum saja. Nah, ini juga masalah jadinya kan. Kemudian yang nomor 9, nomor 10. Oh, nomor 8 naik lagi. Termasuk berkah sahur juga adalah annal muslim yaqumu min akhiril laili fi dzalikal waqti syarif, bahwa orang yang bangun sahur itu hakikatnya dia sedang bangun di waktu yang sangat utama, sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir ini adalah tempat di mana Allah turun ke langit dunia dan para malaikat juga turun untuk menyaksikan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Berarti di antara berkah sahur dia sedang bangun di seafdol-afdolnya waktu malam, sepertiga malam akhir, dan itu keberkahannya. Kemudian juga nomor 9, di antara berkah sahur adalah dalam rangka menyelisihi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Yahudi Nasrani tidak sahur, kita sahur, kita selisih mereka ya. Kemudian nomor 10, di antara berkah sahur adalah annal muslim rubbama tawadda'a wa shalla,
Di antara berkah sahur, ketika dia terbangun, maka dia bisa berwudu dan bisa sholat. Artinya dia bisa melepaskan ikatan setan. Karena setiap orang tidur itu diikat setan tengkunya kan. Ketika dia terbangun, kemudian berdoa, satu ikatan lepas. Ketika dia berwudu, dua ikatan lepas. Ketika dia sholat, hilang semua ikatannya. Dan itu di antara berkah sahur. Ya. Kemudian juga yang nomor 12 di antara berkah sahur adalah madrajatul idraki salatil fajri ma'al jamaah. Orang yang bangun sahur dan sahurnya mendekati subuh memungkinkan dia sholat subuh berjamaah. Tapi kalau sahurnya jam 3 tidur lagi, 14 itu sholat subuhnya. Tapi kalau dia betul-betul sahurnya ala Nabi mendekati waktu subuh, di mana 10 atau 5 menit sebelum dia mendengar azan paman sudah selesai, kan waktu-waktu yang sedikit bisalah untuk persiapan. Artinya memungkinkan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki, dan bagi perempuan yang bisa menunaikan sholat subuh tepat waktu. Kemudian yang nomor 13 di antara berkah sahur adalah yubarik lis-shaim fil qalili minhu bihaitsu tahsul lahu bihi al-i'anatu 'ala shaum. Di mana berkah sahur adalah membantu bagi orang yang berpuasa, bisa membantu untuk tetap bertahan dalam puasanya, sehingga dia tidak bergeming puasanya kan. Kalau orang tidak sahur kan terkadang puasanya bermasalah tuh. Ya. Kemudian juga yang nomor 14 berkah sahur itu diantaranya adalah di antara 3 orang yang tidak akan dihisab pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, thalathatun la yuhasibul abda alaiha, atau la yuhasabul abdu alaiha. 3 orang yang tidak akan dihisab seorang hamba padanya adalah, salah satunya adalah aklus sahuri, makanan sahur. Makanan sahur tidak akan dihisab kelak pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 15 adalah, dan termasuk barokah sahur adalah adaul ibadat fi nahari saumi binasyatin wa fil hadis sahih la yusalli ahadukum nasyatahu. Di antara berkah sahur adalah seseorang bisa melaksanakan ibadah-ibadah di siang hari saat dia berpuasa dengan semangat. Kemudian juga berkah sahur di antaranya adalah yanalul muslimin thawabi wal ajri minallahi azza wajal, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang mencontoh petunjuk Nabi. Jadi kalau sahurnya mengikuti sunnah Nabi atau diniatkan ingin mengikuti Nabi, maka sahur itu berpahala. Kemudian juga yang nomor 17 di antara barokah sahur adalah ada usolatil fajri fi awali waktiha, mampu melaksanakan solat fajar di awal-awal waktu. Selain bisa berjamaah, dia pun bisa melaksanakan solat fajar tepat waktu, dan itu adalah ibadah yang sangat utama. Ketika Rasul ditanya amalan yang paling afdal, Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, solat tepat waktu. Kemudian juga di antara berkah sahur adalah untuk memperbaiki, mengingatkan orang yang belum niat. Umpamanya malam harinya dia lupa niat puasa, maka ketika sahur, itulah dia bisa melakukan niat puasa. Karena puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Kalau puasa sunnah bisa niat dadakan. Antum pagi-pagi gitu ya, nggak ada makanan yang dimakan, sudahlah saya puasa saja. Boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus ada niat di malam harinya. Karena Rasul mengatakan malam yubayyiti siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat di malam harinya, maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Tapi yang dimaksud niat di sini dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya. Kemudian juga di antara berkah sahur adalah yang nomor 19. Nomor 19 ya. Tahsulu ragbatu fil izdiyadi minas siyam li khifatil masyaqqati fihi. Seseorang itu menambah kecintaan kepada ibadah. Jadi dicintakan dengan ibadahnya karena sudah tidak lapang, memungkinkan untuk lebih banyak lagi melakukan ibadah. Dan ini sudah diulang tadi di atas ya. Kemudian juga yang nomor 20 termasuk di antara berkah sahur adalah
at-tasabbub bis sadaqati ala man yas'al idzaka au yajtami'u ma'ahu alal aqli au ya'udu maridan au yashi'u mayitan ila ghairi dzalik. Jadi di antara berkah sahur itu, di antara sebab orang itu bisa bersedekah amal. Seperti umpamanya ada orang sakit, dia bisa datang ke orang sakit. Ada orang meninggal, dia bisa ikut memandikannya karena dia kuat kan gitu ya. Lain orang nggak sahur, lemes, suruh diajak ziarah pun tidak mau. Ya, sakit saya, kenapa nggak sahur? Harusnya aku yang diziarahi katanya. Jadi ini juga di antara berkah sahur. Kemudian di antara berkah sahur juga yang nomor 21 adalah baqa'u wa dawamul qudrati ala saumi aw ziyadatu fil qudrati ala saumi aw ziyadatu fil ajri. Jadi ketika orang bangun di waktu sahur saja itu sudah dianggap berkah. Bangunnya dia saja sudah dianggap berkah gitu ya. Karena Rasul mengatakan tasaharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah kalian sahur karena di waktu sahur itu adalah waktu berkah. Ya, jadi ketika terbangun di waktu sahur aja dia sudah berkah gitu maksudnya. Di antara berkahnya sahur dia mendapatkan berkah. Ketika terbangunnya di waktu sahur ya di antaranya ya berkahnya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Akhirnya kuat puasa, kuat ibadah, kuat macam-macam. Ya. Kemudian juga di antara berkah sahur sini ya banyak sebenarnya. Taib. Sekarang masuk dari hikmah mengakhirkan sahur. Di antaranya hikmah mengakhirkan sahur itu supaya adamu iltifai nafsi ilal akli wasyurbihi nasyuru fi saumi. Di antara hikmah mengakhirkan sahur supaya ketika kita mulai berpuasa sudah tidak terbayang makanan minuman itu. Tapi kalau antum sahurnya jam 12, nanti jam 12 siang sudah kebayang tuh. Minum nggak gitu ya. Karena sahurnya tidak diakhirkan, tapi kalau diakhirkan menjelang subuh kan sudah nggak kepikir lagi makan tuh. Ya. Kemudian juga diantaranya hikmahnya supaya tidak puasa di luar waktu. Ya, karena kan puasa itu kan jelas waktunya saat terbit fajar shadiq. Kalau sahur jam 3 artinya antum puasa di luar waktunya tuh. Belum waktunya sahur sudah puasa. Nah, itu kan masalah tuh. Ya. Menyelisih sunnah Nabi jadinya kan. Ataupun di antara hikmah sahur ketika mengakhirkan sahur supaya tidak menambah jam puasa dan itu mengakibatkan lapar di siang hari jadinya. Nah ini juga di antara hikmah-hikmah mengakhirkan sahur. Lah adapun mengakhirkan sahur itu maksudnya jam berapa antum mulai makan itu? Inilah hadis yang sudah saya baca di awal ketika Anas bertanya kepada Zaid ibn Thabit berapa sahur jarak sahurnya Rasul ke adzan subuh. Maksud adzan subuh ini ke qomat subuh. Karena istilah adzan juga diartikan qomat. Seperti Rasul mengatakan baina adzanaini, salat di antara dua adzan itu salat maksudnya adzan dan qomat. Artinya lafaz adzan itu bisa diartikan qomat. Jadi Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, kan kau sudah pernah sahur bersama Nabi? Dari jarak sahur Nabi ke qomat subuh itu kira-kira berapa tuh? Maka Zaid mengatakan qadra khamsina ayat, seperti Anda membaca 50 ayat Al-Qur'an. Cobalah di rumah antum baca Al-Baqarah 50 ayat, ambil jam baca secara tartil kira-kira berapa itu waktunya. Ya, saya pernah melakukannya ya, rupanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit kalau saya sendiri lah ya. Kalau antum enggak tahu ya. Kalau saya pribadi 20 menit. Tapi yang membaca itu maksudnya yang sudah bisa baca Quran tartil. Jangan pula yang tak bisa baca Quran nanti tak bunyi ya. Artinya yang memang bisa membaca Quran, lihat kalau saya pernah ya sekitar 20 menitan. Berarti atau kita genapkan saja 30 menit. Berarti sebelum qomat itu 30 menit sebelum qomat, disitulah start kita makan. Ya. Jadi ketika teng azan saja selesai antum sahur. Disitulah antum sudah memulakan sahur. Karena jadwal yang ada imsak 10 menit sebelum azan antum berhenti itu kata Syekh Utsaimin suatu yang bid'ah, tidak ada contohnya di zaman Nabi. Karena yang memulakan seseorang itu puasa atau istilah kita imsak gitu ya, berhenti dari sahur itu ketika azan subuh.
Makanya Rasul mengatakan makanlah, minumlah saat mendengar azan Bilal, tapi berhentilah makan dan minum saat mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Bilal ini azan pertama dalam subuh, Ibnu Ummi Maktum azan subuhnya. Kata Rasul, selama kau mendengar azan Bilal, azan pertama subuh, makan, sahur silakan. Tapi kalau sudah dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, stop, karena itu azan subuh. Dari sini kita tahu bahwa setar orang itu puasa di azan subuh. Maknanya akhir daripada sahur itu di azan subuh, gitu maksudnya. Ya, jadi kalau hanya sekedar imsak 10 menit, hantam saja makan. Apalagi pakai alarm gitu kan. Nah, enggak masalah. Ya, biarin aja alarm ya. Antum makan saja. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang yang jadi polemik adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini jadi polemik para ulama ya tentang masalah sahur ini. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sementara makanan masih ada di tangannya, kata Rasul, jangan kau letakkan makanan itu, tapi makan sampai habis, walaupun mendengar adzan. Ya, ini jadi polemik hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, tapi ada juga hadis ini yang mensahihkan seperti Syekh Albani rahimahullah taala, Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan yang lainnya mensahihkan hadis ini. Artinya bagi yang melemahkan hadis ini berarti sudah tidak ada iskal, tidak ada kesulitan bahwa akhir daripada sahur azan subuh. Ketika dengar azan subuh tidak ada cerita makan. Kalaupun pamannya di tangan kita ada makanan atau minuman, letakkan. Bagi yang melemahkan hadis ini nggak ada cerita. Tapi bagi yang mensahihkan hadis ini jadi polemik ya, karena seolah-olah lafadznya kalau kalian mendengar azan sementara minuman masih di tangan, minum saja walaupun azan, yang penting jangan sampai selesai azan, kan itu. Pokoknya ketika selesai azan berarti selesai juga minum. Tetapi sebagian ulama mengatakan membawa hadis ini ya, ada yang mengatakan bahwa hadis ini satu, ini khususnya maksudnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Pamannya antum bangun telat gitu ya, tahu-tahu 10 menit lagi mau azan, langsung antum makan gak sadar itu, tahu-tahu azan gitu ya. Nah, berarti jangan diletakkan, makan aja ya, tapi jangan sampai selesai azan, kan gitu ya. Ya pokoknya sudah hayya alal falah, hayya alal salah, letakkan tuh. Jangan sampai lepas azan, ya kan. Kenapa hal ini oleh sebagian ulama dibolehkan? Karena hal ini sama dengan kondisi darurat, seperti mamanya Rasul mengatakan la salata bi hadrati ta'am, tidak boleh salat kalau makanan sudah di depan meja. Pokoknya antum lapar sekali, tahu-tahu azan, satu sisi makanan depan mata, antum tak makan 2 hari, akan masalah tuh. Kata Rasul, makan dulu, jangan pedulikan azan itu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini bisalah hadis tadi dibawa kepada kondisi-kondisi tertentu. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya apabila kalian mendengar azan sementara bejana di tangan, boleh jangan diletakkan makan itu. Maksudnya isyarat kepada azan pertama, bukan azan yang kedua. Maksudnya azan Bilal. Nah, berarti kan belum masuk subuh. Ya. Atau maknanya bagi yang ragu-ragu apakah muazin itu azan tepat waktu ataukah belum waktu sudah azan. Nah, kan itu ya. Nah, pamannya ragu-ragu, masa jam segini sudah azan? Tengok belum waktu subuh ini. Nah, berarti makan saja. Berarti ibrah bukan azannya, tapi ibrah waktu fajar sodiknya, gitu maksudnya. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, makan saja. Tapi kalau umpamanya yakin gitu ya bahwa muazin ini sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati pemerintah, maka jangan dilanjutkan. Ya, letakkan makanan itu, jadi lanjutkan, itu maksudnya ya. Ya, dan sebaiknya menurut jumhurul ulama gitu ya, mayoritas para ulama mengatakan sebaiknya berhenti di waktu azan, jangan dilanjutkan. Ya, sebaiknya berhenti di waktu azan, walaupun piring masih di tangan ataupun minuman di tangan, ketika azan letakkan. Itu lebih ikhtiyat, hati-hati, kehati-hatian supaya jangan masuk ke polemik ulama. Nah, itu ya. Kalau berhenti kan nggak masuk ke khilaf ulama, sehingga puasa kita ini lebih
tidak ragu-ragu lagi tentang sah dan tidaknya. Pasti sah gitu ya. Ini juga diantara hikmah seputar sahur.